Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang barusan banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Nah, video aku kali ini guys, aku mau membahas tentang area kewanitaan. Jadi buat kalian cowok-cowok, kalian boleh skip video aku kali ini karena ini tuh khusus buat para cewek-cewek. Biasanya permasalahannya itu bagaimana cara merawat vagina agar tetap sehat dan juga agar tetap wangi. Dan aku pernah baca guys sebuah artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya vagina itu kayak punya aroma atau wangi yang khas. Oleh karena itu guys, kalian harus hati-hati banget saat kalian memilih produk-produk untuk merawat area intim kalian atau area vagina kalian. Karena apa? Di sini aku udah dapat artikelnya, aku bacain buat kalian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi aroma vagina. Yang pertama adalah kadar bakteri. Yang kedua, keasaman vagina. Lalu berikutnya ada keringat. Dan yang terakhir itu kebersihan area kewanitaan. Sebenarnya guys, untuk aroma vagina bawaan sendiri, jadi aroma vagina yang normal itu ada aroma asamnya guys. Kenapa aromanya asam? Karena pH di vagina itu cukup tinggi, jadi menimbulkan aroma yang asam. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bau vagina kalian atau area kewanitaan kalian itu ada aroma asamnya, karena itu justru aroma normal dari vagina itu. Dan justru pH yang tinggi itu guys, itu yang fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di vagina kita. Makanya aku bilang tadi guys, kita harus benar-benar berhati-hati kalau memilih produk-produk yang kita pakaikan atau aplikasikan untuk vagina kita. Takutnya nanti mempengaruhi pH keasaman vagina itu sendiri. Padahal fungsi pH yang tinggi itu untuk membunuh bakteri-bakteri untuk mencegah infeksi vagina kita. Nah, sekarang aku mau membahas cara merawat vagina kita biar tetap sehat dan juga aromanya itu tidak mengganggu dan tetap wangi. Yang pertama dari artikel yang aku dapat itu hindari makanan dengan bau yang menyengat. Nah, ini tuh penting banget, kalian harus perhatikan asupan yang kalian makan itu ternyata mempengaruhi aroma vagina kita atau area kewanitaan kita. Jadi kalau kalian makan makanan yang baunya menyengat, itu nggak cuman bikin perubahan di aroma mulut kita, keringat kita, tapi itu ternyata juga mempengaruhi aroma area intim kita atau vagina kita. Nah, ini gampangannya contohnya gini guys, kalau kalian makan makanan yang baunya menyengat, misalkan itu kayak bawang putih, terus kayak bawang merah, terus kayak pete, kayak gitu-gitu guys, itu nanti kan biasanya kan urin kalian atau pipis kalian itu pun jadi bau. Nah, di situ juga mempengaruhi aroma di vagina kita. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan asupan makanan yang kalian makan kalau kalian pingin vagina kalian itu nggak bau. Nah, yang berikutnya yaitu rutin membersihkan vulva. Nah, buat kalian yang nggak ngerti vulva, ini aku mau jelasin sedikit. Vulva itu sebenarnya berbeda dengan vagina guys. Jadi vulva itu tuh area di luar vagina. Paham ya? Jadi itu sebenarnya vulva itu area luar. Jadi kalau di sini dikatakan kalian harus rajin membersihkan vulva, itu bukan berarti kalian membersihkan area vagina kalian itu sampai ke dalam-dalamnya, itu sangat-sangat tidak boleh. Yang boleh kalian bersihkan itu cuman area vulva. Nah, area vulva itu yang mana? Ini aku udah ada gambarnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, vulva ini guys, vulva ini tuh sebenarnya area luar atau eksternal kayak yang aku bilang tadi. Dan vulva ini meliputi labia mayora, labia minora, dan juga klitoris dan area-area di sekitarnya. Sedangkan kalau vagina ini kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, kalau vulva itu kalian bisa lihat itu tuh bagian-bagian luarnya aja. Tapi kalau vagina itu area internal guys. Jadi area internal reproduksi wanita. Dan yang boleh kalian bersihkan cuman area luar atau area vulva itu guys. Dan kalau kalian tanya Kak cara ngebersihinnya gimana, ini kalian bisa simak sekali lagi gambar yang ada di sini. Nah, cara membersihkannya guys, sebenarnya kalian cukup menggunakan air yang bersih. Lalu kalian membentangkan area bagian labia dan kalian membersihkan dengan jari-jari tangan kalian, atau kalian bisa juga menggunakan wastafel. Tentunya kalau kalian membersihkan dengan jari-jari tangan dan wastafel itu kalian pastikan dulu dalam kondisi yang bersih biar nggak membawa bakteri. Dan di situ kalian bisa mengusap atau menggosok secara lembut. Bisa juga kalian menggunakan air hangat.
Dan itu tujuannya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga membersihkan cairan-cairan yang ada di celah-celah vulva. Dan ada tambahan lagi, ini sebenarnya udah pernah aku bahas waktu aku bahas tentang keputihan. Yang belum nonton video aku, kalian bisa cek channel aku dulu pernah membahas tentang keputihan. Satu lagi, kalau kalian membersihkan, kalian itu arahnya dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Tujuannya apa guys? Kalau kalian nanti nggak sengaja menyentuh area sekitar anus, itu nanti tidak kalian bawa ke area depan menuju ke vagina, biar bakteri-bakteri yang ada di anus itu justru tidak masuk ke dalam vagina. Jadi kalian bisa mengusap atau membersihkannya itu dari depan ke belakang. Nah, terus kalau kalian tanya, Kak, boleh nggak sih pakai sabun antiseptik, terus kayak pembersih, kayak gitu-gitu? Nah, sebenarnya guys, aku tuh punya pengalaman kayak yang aku bilang tadi. Aku pernah sharing ke kalian tentang keputihan, dan aku itu udah berobat ke banyak dokter SPOG. Beberapa dokter itu pasti menanyainya apakah menggunakan sabun pembersih vagina. Itu pertama kali aku periksa guys, itu pasti pertanyaannya itu pertama kali itu. Dan kayak yang aku ceritain di video aku keputihan, aku tuh dulu sering banget pakai sabun pembersih. Bahkan di setiap cebok, bahkan waktu aku buang air kecil, bayangkan kalian sehari itu bisa buang air kecil berulang-ulang. Dan di situ aku sering banget buang air kecil aja itu aku pakai sabun pembersih, saking lebaynya itu guys. Dan ternyata ada salah satu dokter SPOG itu bilang, nah biasanya itu keputihan itu nggak harus selalu karena orang itu jorok guys, tapi bisa juga karena terlalu menjaga kebersihan. Sampai kayak yang aku lakukan, sering banget pakai sabun pembersih, apalagi sabun yang antiseptik. Antiseptik itu kan biasanya kan membunuh bakteri. Dan kalau kalian salah memilih produk, itu nanti malah bikin juga membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di dalam vagina kita. Lalu aku sempat tanya guys, berarti kita nggak boleh sama sekali pakai sabun-sabun pembersih terus kayak antiseptik untuk area vagina kita? Dokternya bilang sih kalau nggak memang perlu nggak usah, tapi kalau kalian memang pingin banget pakai, kalian jangan terlalu sering. Jadi misalkan kayak sebulan sekali atau paling nggak 3 minggu sekali, jangan kalian pakai itu tiap hari kayak aku guys. Itu nggak boleh banget, nggak boleh terlalu sering kayak yang aku bilang tadi. Dan ini bener-bener pengalamanku, beberapa dokter memang bilang kalau bisa sih malah nggak usah pakai sabun-sabun kayak gitu. Apalagi produk-produk yang aroma wanginya itu menyengat banget, itu biasanya tuh kimianya juga tinggi. Jadi kalau kalian tanya ke aku apakah aku masih pakai sabun pembersih vagina, itu tuh aku jarang banget pakai sekarang. Bisa dibilang 1 bulan sekali, itu pun jarang banget. Kalaupun terpaksa harus pakai guys, itu nanti cuman di area luarnya aja kayak yang aku bilang tadi. Jangan sampai ke area vaginanya. Karena kalau kalian salah lagi memilih produk, itu juga bisa merusak pH alami dari vagina itu sendiri. Next, berikutnya ini juga sering banget aku bahas, entah beberapa video aku sudah membahas ini, yaitu pemakaian celana dalam. Nah, usahakan menggunakan celana dalam jangan terlalu ketat dan pilih bahan yang katun. Alasannya kalian mungkin beberapa udah banyak yang tahu. Kalau kalian pakai celana dalam yang terlalu ketat, apalagi dalam waktu yang lama atau yang panjang, itu bikin kulit kalian itu susah bernafas guys. Dan itu nanti bikin area kewanitaan kalian itu nanti jadi lembab dan menimbulkan banyak bakteri. Dan untuk bahan yang katun itu juga penting banget, biar kalau kalian itu berkeringat bisa diserap, jadi juga tidak menimbulkan bakteri di area kewanitaan kalian. Dan yang berikutnya guys, stop merokok dan juga alkohol. Ternyata guys, kebiasaan itu nggak cuma mempengaruhi bau mulut ataupun keringat, itu juga bisa mempengaruhi aroma vagina kalian atau area intim kalian. Jadi kalau kalian ingin menjaga aroma di vagina kalian atau area intim kalian, dan kalian punya kebiasaan merokok dan minum alkohol, kalian bisa kurangin atau kalian bisa stop, biar aroma vagina kalian bisa terjaga. Dan yang terakhir, menjaga untuk tetap terhidrasi. Ini maksudnya apa guys? Kalian harus memperhatikan asupan air, terutama tuh air putih. Kok bisa kayak gitu kak? Nah ternyata guys, kalau kalian itu kurang minum air putih, itu juga bisa mempengaruhi aroma vagina kalian. Contoh paling kecil juga guys, itu kalian bisa lihat air pipis kalian atau air urin kalian.
Kalau kalian nggak banyak minum air putih atau kurang minum air putih, kalian bisa perhatikan air pipis kalian atau urin kalian itu pasti warnanya itu kuning dan baunya itu lebih bau atau baunya itu nggak sedap banget guys. Tapi kalau kalian itu sering minum air putih atau banyak minum air putih, biasanya warna pipis kalian atau urin kalian itu bening atau putih, nggak ada warna kuning-kuningnya gitu, dan juga nggak bau. Dan seperti halnya berpengaruh di aroma vagina kita. Jadi kalau kalian pingin aroma vagina kalian nggak mengganggu, kalian harus menjaga tubuh kalian agar tetap terhidrasi dengan memperhatikan konsumsi air putih kalian. Nah itu dia guys, kalau kalian kepingin menjaga aroma vagina kalian agar nggak bau atau baunya itu nggak mengganggu, kalian bisa koreksi sendiri dan kalian bisa belajar dari sini. Karena sebagian artikel yang aku bacain buat kalian ini juga dari Halodoc. Jadi memang benar-benar disarankan oleh dokter juga cara untuk menjaga vagina kalian agar tetap sehat dan aromanya itu nggak bau. Oke guys, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Satu lagi, kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian juga bisa sharing-sharing di bawah ini. Siapa tahu juga bermanfaat buat yang lainnya. Jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, please banget kalian juga bisa support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalian bisa follow Instagram aku yang ada di atas ini. Tetap sehat, tetap semangat, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!